Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Shalom. Mari kita mulai kegiatan bimbingan dan penyuluhan kita untuk pengurus MK Pijar, KMK atau pengurus IMK Pijar, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, dan juga para anggota IMK Pijar. Mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami dipertemukan di jalur online ini. Berkatilah kami para putra-putri-Mu agar kami mampu menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam iman akan Yesus Kristus dalam gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Berkatilah kami agar kami menjadi pengurus MK Pijar yang selalu bertindak bijaksana, menjadi anggota MK Pijar yang selalu setia kepada jalan salib Yesus Kristus dalam memperjuangkan cinta kasih Yesus Kristus di muka bumi ini, terutama di kampus kami, di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, dan juga di universitas kami, dan juga di dalam masyarakat. Dan kami selalu mohon kehendak dan perlindungan-Mu dalam setiap pelayanan kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang suara hati dan kaum muda. Teologi Katolik menekankan pentingnya peranan suara hati dalam menentukan kebenaran atau kekeliruan. Dalam dokumen yang muncul akhir-akhir ini, kita mengambil dokumen dari konferensi para uskup di Irlandia. Secara umum mendefinisikan suara hati sebagai kepekaan akan kebenaran atau kekeliruan dan kepekaan akan prinsip-prinsip fundamental untuk melaksanakan yang baik dan menolak yang jahat. Nah, itu adalah suatu dokumen bagaimana mendefinisikan tentang suara hati, ya. Jadi saya ulangi. Jadi konferensi para uskup di Irlandia secara umum sudah mendefinisikan suara hati sebagai kepekaan akan kebenaran atau kekeliruan dan kepekaan akan prinsip-prinsip fundamental untuk melaksanakan yang baik dan menolak yang jahat. Nah, itu suara hati. Secara lebih umum, suara hati bisa didefinisikan sebagai membedakan secara terpilah-pilah nilai-nilai moral yang harus dipilih pada situasi khusus. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana kita menjadi pengurus MK Pijar, bagaimana kita menjadi anggota MK Pijar, bagaimana kita menjadi mahasiswa Katolik di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, bagaimana kita menjadi mahasiswa Untan, bagaimana kita menjadi orang muda Katolik yang aktif di lingkungan, di stasi, di paroki, di kategorial, atau di masyarakat, di negara, di organisasi. Kita perlu mengetahui bahwa suara hati itu adalah sesuatu yang merupakan kepekaan akan kebenaran atau kekeliruan, dan kepekaan akan prinsip-prinsip fundamental untuk melaksanakan yang baik dan menolak yang jahat. Jadi secara lebih umum, suara hati bisa didefinisikan atau didefinisikan sebagai membedakan secara terpilah-pilah nilai-nilai moral yang harus dipilih pada situasi khusus. Jadi saudara-saudari yang berada atau yang kuliah di bidang hukum kan jelas, semuanya itu kan harus ada pembuktian, ada fakta. Ya kan, ada alat bukti, ada fakta. Nah, tetapi kita paham bahwa suara hati kita tidak bisa dibohongi, ya. Kalau kita menjadi pengurus KMK atau kita menjadi pengurus IMK Pijar, atau kita menjadi pengurus OMK, atau kita menjadi pengurus kategorial, pengurus lingkungan, atau pengurus-pengurus kegiatan kerohanian, itu suara hati kita tidak bisa dibohongi. Nah, aneh misalnya jumlah kita sekian puluh orang, tetapi kita tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IMK Pijar. Misalnya doa bersama, doa rosario, kemudian ziarah, kegiatan-kegiatan pembinaan, yang sifatnya kaderisasi, latihan kepemimpinan, baksos, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah rapat-rapat rutin, agenda-agenda rutin, Jadi suara hati kita itu akan memberikan suatu pesan atau sinyalemen kepada diri kita. Kamu kan pengurus, kamu kan mahasiswa Katolik Fakultas Hukum.
Kamu kan anggota MK Pijar. Jadi harus dipahami ketika kita masuk di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, kita adalah mahasiswa ya yang membawa identitas mahasiswa kita, yaitu kita adalah mahasiswa Katolik. Aktif tidak aktif kita adalah anggota Ikatan Mahasiswa Katolik Pijar, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Mengapa seperti itu? Ya karena itu adalah termaktub atau tertera dalam baptisan kita. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa kita ini kan ya menjadi Katolik itu bukan karena kita yang memilih, tetapi Tuhan Allah yang memilih. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Begitu juga ketika kita dipilih menjadi pengurus IMK Pijar, suara hati kita harus ya lakukan sesuatu kepekaan. Ya, kita melakukan kebenaran dan menolak kejahatan. Kita harus tahu bahwa itu salah dan ini benar. Nah, ini bukan naluri ya kalau suara hati. Tetapi suara hati itu membimbing dan menuntut kita menjadi pribadi yang seturut kehendak Allah. Karena suara hati itu adalah anugerah ilahi, kehendak ilahi yang diberikan kepada kita agar kita mampu menuntun kehendak bebas kita menjadi kehendak yang mengutamakan kehendak Allah. Jadi menjadi pengurus IMK Pijar itu bukan suatu musibah. Ya, itu harus dipahami dan harus direnungkan, direfleksikan. Maka suara hati kita itu harus ya terus kita latih, karena suara hati itu kalau kita latih untuk mendengarkan suara Allah, maka kehendak Allah lah yang terjadi. Tetapi kalau suara hati itu kita latih untuk mendengarkan sesuatu yang kurang baik atau jahat, maka suara hati itu tidak akan mampu menuntun kita untuk menjadi pribadi yang baik. Contohnya misalnya kita menolak penggunaan pemakaian narkoba. Misalnya ada kawan kita, kawan baik kita, ya tidak apa-apa pakai sekali-sekali. Tetapi kalau kita punya suara hati dan kita bersandarkan pada rahmat ilahi dan kehendak Allah, akibatnya kita bisa menolak penggunaan narkoba pada diri kita. Begitu juga kalau masalah keperawanan dan keperjakaan. Ketika kita paham bahwa suara hati kita itu ada moral Kristiani yang mengatur, ya, ada perintah Allah yang mengatur jangan berzina atau jangan ingin berbuat cabul, perintah ke-6 dan perintah ke-9 ya. Jadi itu kan memang 2 kali disebutkan, baru ingin saja berbuat cabul kita sudah berdosa, apalagi berzina. Dan berzina itu memutuskan hubungan relasi kita dengan Allah. Ya. Jadi banyak yang mungkin bertanya, apakah dosa itu bisa menyebabkan kecelakaan atau musibah besar bagi kita? Ya memang musibah besar bagi kita. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa ketika dia tidak mau mendengarkan suara dan kehendak Allah? Apa yang terjadi? Dia hanya mendengarkan suara hawa nafsunya, ya. Dia mendengarkan suara bisikan dari sang ular, sang cerdik, sang pendusta, Saitan, sang penantang, ya, untuk sama seperti Allah. Dan kecenderungan hawa nafsu manusia itu ingin sama, cenderung, ya. Keinginan otoriter manusia itu kan ada di dalam diri kita. Kalau kita menjadi orang tua, hendaknya kita mau didengarkan. Kalau kita mau menjadi senior, kita harus didengarkan. Jika kita mau menjadi anak, kita harus ya didengarkan orang tua. Apa yang kita minta harus dilaksanakan oleh orang tua. Nah, itu harus kita pahami bahwa ada hal kehendak-kehendak yang tidak bisa kita laksanakan, yaitu kehendak jahat. Ya, contohnya misalnya kita menggunakan pelet, santet atau guna-guna. Ya, kita ingin seorang ya pacar yang cantik, yang ganteng. Lalu kita menggunakan sesuatu hal yang tidak baik, pelet, guna-guna, santet, teluh atau apalah namanya. Lalu apa yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita akan mendapatkan cinta yang sejati? Ya mungkin itu bisa terjadi. Karena siapa bilang ya, iblis tidak membantu orang-orang yang menginginkan sesuatu. Iblis bisa menyembuhkan penyakit. Iblis bisa membuat kita terang, tapi terangnya ya adalah terangnya kebakaran. Ya. Ingat apa yang dilakukan iblis ketika Yesus ya sudah berpuasa dan berpantang 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi? Bayangkan Yesus Kristus ya, Sang Putra Allah, Allah yang menjadi manusia, Roh Kudus, dicobai oleh ya iblis. Bayangkan tuh, sang penantang mencobai Allah. Ya.
Tidak ada takut-takutnya Satan itu ya. Satan itu kan dari bahasa Ibrani, iblis ya. Artinya. Nah, apa yang terjadi? Ya kan? Ketika Yesus lapar, ya rubahlah batu menjadi roti. Oh, ini kan sesuatu yang mustahil kita lakukan. Contohnya misalnya kita tidak mengerjakan apa-apa mau dapat nilai A. Simsalabim dapat nilai A tanpa belajar, tanpa mengerjakan tugas, tanpa masuk kuliah, tanpa UTS, tanpa UAS, apa yang terjadi? Ya kan? Itu maksudnya. Tidak ada barang yang mustahil dijadikan mustahil. Bagi Allah memang tiada yang mustahil, tetapi kita tahu bahwa Allah itu adalah hukum kodrati. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak kodrati. Ya kan? Mengapa? Ya kalau kita misalnya dari ketinggian, ya kan? Sama seperti ya iblis itu menantang Yesus untuk terjun dari bait Allah. Nanti akan disambut para malaikat. Ya kan? Itu kan sama juga kita melawan ya kan hukum gravitasi bumi. Dalam ketinggian sekian meter ya kita bisa celaka atau kita bisa kehilangan nyawa kita kalau kita melompat. Begitu juga ya iblis menawarkan, seluruh lihatlah ya. Mengapa iblis itu berani menawarkan itu? Karena raja-raja yang ada ya di sekitar bumbungan bait Allah itu atau di atas bukit itu ya, itu adalah raja-raja yang mendapatkan tahtanya dengan pertumpahan darah, dengan kepalsuan, dengan pembunuhan, dengan dendam. Dan itu adalah ya kan persekutuan dengan iblis. Selain dunia yang mengharapkan orang berkuasa, ada ya sesuatu hawa nafsu untuk mengendalikan berkuasa. Ya, lalu ya bersekutu dengan iblis ya makin inilah ya raja-raja itu ya kan menyembah berhala dan berhala itu tertuju kepada iblis. Karena iblis ingin disembah. Dia ingin sama seperti Allah, ya kan? Lalu apa yang dilakukan? Ya jika kamu menyembah aku, ya kan seluruh ya kan kerajaan ini atau seluruh negeri ini akan menjadi milikmu. Nyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Nah, pernyataan itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika Petrus ya kan mendengar penderitaan Yesus. Ya kan? Yesus menyatakan dirinya akan wafat disalib dan sebagainya, ya akan dibunuh. Lalu Petrus membawa Yesus ke pinggir, tetapi Yesus menghardiknya, "Nyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku." Jadi Petrus itu kerasukan iblis yang luar biasa. Ya iblis itu merasuki pikiran manusia sehingga manusia tidak mampu punya akal budi untuk mengikuti kehendak Allah. Harusnya Petrus mengikuti kehendak Allah. Bahkan kita tahu, ya sebelum ayam jantan berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Karena keinginan Petrus itu adalah memata-matai apa yang akan terjadi dengan Yesus. Tetapi sebenarnya Petrus dilepaskan dari kuasa iblis karena iblis itu menentang kehendak Allah, sang penantang. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menjadi pengurus IMKA Pijar dan juga anggota IMKA Pijar, apa yang kita harus lakukan? Kita harus mengikuti kehendak Allah. Nah, dalam UAS sekarang inilah kita bisa melihat suara hati kita bergejolak. Ya kan? Kalau mau dapat nilai A, kalau tidak ngepek nih susah nih katanya. Nah, itulah ya godaan-godaan iblis, godaan-godaan dunia, godaan hawa nafsu. Ya. Kalau kita hanya dapat nilai C usaha sendiri, orang dapat nilai A. Ya kan? Kita tidak cerdik seperti ular, lupa dia. Hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Makanya kita harus belajar untuk memperoleh nilai yang baik. Itulah jalan kekudusan. Belajar dengan optimal, belajar dengan maksimal. Ya. Dan kita memiliki, ya kan, tulus seperti merpati, bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah demi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita mencontek, bukan demi kemuliaan Tuhan, demi hawa nafsu kita, demi kepuasan kita, ya kan, demi dunia ini. Bagus IP-nya 4, tapi nyontek, ya kan. Tetapi ada yang IP-nya 2,5 tidak menyontek. Nah, itu juga konsepnya, ya. Maka driving forces, faktor penggerak, ya, moralitas hidup orang muda itu harus tinggi. Spiritualitas belajarnya harus tinggi. Itu yang paling bagus. Jangan kita udah tahu kita
UAS, ujian akhir semester, kita tidak belajar. Itu namanya kita tidak punya spiritualitas belajar yang tinggi. Ya kan? Moralitas kita bagus, tinggi. Ya kan? Lalu kita tidak isi, tidak punya usaha. Makanya kalau kita menjadi pengurus atau menjadi orang muda Katolik atau orang Katolik itu harus duit rohani, D-nya doa dan firman, punya usaha yang baik, ya, usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Iya, iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Nah itu. Jadi kalau kita ingin menjadi pengurus IMKA, Pijar, yang menjadi pribadi yang mampu menghadirkan Yesus Kristus, karena gereja Katolik yang ada di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura adalah IMKA Pijar, maka kita harus menghadirkan Kristus dalam bentuk keteladanan, ya kan, menjadi terang dan garam. Ya, apalah jadinya kalau terangmu hanya dimasukkan di dalam gantang. Ya kan? Terang itu harus taruh di kaki dian biar bisa menyinari semua ruangan. Nah, makanya kita harus, ya kan, mewartakan itu, kerikma. Bahasa kita kan kerikma, pewartaan namanya. Lalu apalah jadinya kalau garammu itu sudah hambar, pasti kamu akan dibuang dan diinjak-injak. Bagaimana garam itu bisa asin? Ya kan? Kalau sudah hambar, ya tidak bisa digunakan untuk menyedapkan makanan, ya kan? Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sadarlah bahwa apa yang kita lakukan di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura adalah kemuliaan Tuhan, ya kan? Jadi kita tidak bisa menambah kemuliaan Tuhan, tetapi kita, ya kan, mewartakan kemuliaan Tuhan karena Tuhan adalah mulia, Tuhan adalah kudus, Tuhan adalah suci. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Jangan kita menjadi pengurus IMKA Pijar lalu tidak memiliki pijakan moral Kristiani yang kuat. 10 perintah Allah tidak apa, 5 perintah gereja tidak tahu. Ya 10 perintah Allah kan gampang kan? Ya kan, kalau kita mau menghafalnya. Beberapa kali saya tanya pengurus-pengurus, terutama pengurus-pengurus UKMF kerohanian, mengapa tidak hafal? Karena kita tidak mau berusaha untuk menghafalnya. Makanya di sekretariat itu hendaknya kalian buat 10 perintah Allah itu dengan bagus, bisa di print out, bisa dibingkai ya, bisa di fotokopi besar supaya kita hafalkan. Itulah dasar moral Kristiani dari dahulu, sekarang dan untuk selama-lamanya. Ya kan? 10 perintah Allah itu adalah perintah Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa dan dituliskan di loh batu, tapi loh batu itu dihancurkan oleh Musa karena Musa marah dan geram dengan bangsa Israel yang membuat anak lembu emas untuk menjadi tuan Allahnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ribuan orang Israel mati karena anak lembu emas dan loh batu yang digiling oleh Musa diminumkan. Akhirnya Musa menyesal melihat orang Israel banyak yang mati, lalulah pergi bertobat ke hadirat Tuhan, ke hadapan Tuhan, dan akhirnya apa? Musa sendiri yang memahatkan loh batu itu, 10 perintah Allah itu. Ya kan? Karena sekali tertulis tetap tertulis. Tangan Tuhan sudah menuliskan, tetapi Musa menghancurkan. Dan akibatnya, Musa tidak bisa masuk ke tanah terjanji. Joshua hambanya atau penerusnya lah yang bisa masuk ke tanah terjanji. Ya begitu juga dengan kita. Bagaimana kita bisa merangkul, mengajak, kemudian mendampingi teman-teman kita, saudara-saudari kita, jika kita sendiri, ya kan, moral Kristiani kita itu rendah. 10 perintah Allah. Jadi menghafal itu bukan tujuannya untuk membuat moral kita tinggi, tetapi menghafal itu artinya mengingat bahwa ajaran dasar gereja Katolik itu jelas. Ya. 10 perintah Allah ini kan banyak, ya, tidak mampu kita hafalkan. Padahal gampang kan? Ya. 10 perintah Allah. Tuhan bersabda, akulah Allah Tuhanmu. Yang pertama, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Kemudian yang ketiga, ya kan, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Ya kan? Kemudian yang ya, 9, jangan ingin berbuat cabul. Yang ke-10, jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil. Gampang kan sebenarnya? Cuman kita tidak mau menghafal itu. Ya, itulah moral dasar Kristiani yang kita mesti harus pahamkan terhadap diri kita. Bukan pahami. Kalau hanya pahami, tidak dipahamkan terhadap diri kita, kita akan menjadi tong kosong atau som-som kuku.
Begitu juga dengan 5 perintah gereja. Ya, sebagai mahasiswa, orang muda, ya, dewasa awal ini atau dewasa muda ini, kita ini kan orang muda dewasa awal ya. Kalau kita misalnya ya kita sudah diizinkan oleh negara untuk bisa ya kawin dan dikawinkan kan, manusia itu kan kawin dan dikawinkan untuk nikah dan menikahi kan. Walaupun kalau di bawah 21 harus izin orang tua secara tertulis. Di atas 21 sudah cakap hukum ya. Kalian fakultas hukum lah yang paham itu. Ya. Kayak 5 perintah gereja itu kan jelas. Perintah gereja. Ya kan, perintah gereja. Siapa yang mendirikan gereja? Yesus Kristus atas dasar para rasul. Perintah gereja yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ini hari Minggu ke gereja pun tak ada, ya kan? Bagaimana lagi kita menjadi pengurus IMKA Pijar yang menjadi terang dan garam. Begitu juga menjadi anggota MK Pijar yang menjadi terang dan garam. Bagaimanalah kita menjadi mahasiswa Katolik? Ya, kita ini udahlah mahasiswa Fakultas Hukum, mahasiswa Katolik lagi, ya kan, mahasiswa Untan, ya kan, Pro Ecclesia et Patria dong. Ya kan? Jadi bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam? Apalagi kita ingin menyuarakan kebenaran dalam bidang aspek hukum kita. Nanti kita sudah menjadi sarjana hukum kan, kita menilai segala sesuatu berdasarkan fakta dan bukti-bukti. Ya kan? Itu kan ada dalilnya semuanya. Tetapi kita tahu suara hati kita akan menuntun kita kepada kebenaran. Tetapi kalau suara hati kita hanya kita arahkan kepada kecurangan dan kemenangan duniawi, bukan kemenangan surgawi, akibatnya kita akan terseret dan mulailah kita tersesat. Ya. Nah, seperti itu. Jadi 5 perintah gereja itu sama dengan 5 perintah hukum, ya kan? Ya, hukum itu kan mengikat. Begitu juga kita dibaptis di gereja Katolik, mengikat 10 perintah Allah, 5 perintah gereja. Ya. Jadi kita jelaskan dengan bahasa hukum itu kan mengikat kita dan perlu kita hafalkan kan. Kalau kita tidak hafal ayat dan pasal, ya kan susah nanti. Ya. Makanya orang fakultas hukum itu harus kuat menghafal, ya kan? Yunto sekian, pasal sekian, ayat sekian, gini sekian dan ya kan kalau enggak kan orang salah nanti. Ya kan? Dalam penegakan hukumnya. Nah, makanya 5 perintah gereja. Yang pertama tadi, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Di kota Pontianak ini bagaimana kita tidak ke gereja pada hari Minggu? Padahal ada hari, ya kan, misa yang pada hari Sabtu malam tuh. Itu kan sudah misa hari Minggu. Itu ada beberapa gereja yang mengadakan misa hari Minggu pada hari Sabtu malam. Misalnya gereja MRPD, gereja Katedral, gereja Stella Maris, gereja Hieronymus Tanjung Hulu, ada 4 gereja. Kalau memang tidak sempat hari Minggu karena ada kegiatan. Dan hari Minggu bahasa kami tebayak gereja-gereja yang ada di kota Pontianak. Dari mulai 5:30, ya, Kapel Biara SEBC di samping Universitas Agustinus Hippo atau di belakang rumah sakit, ya kan, Antonius itu kan. Itu 5:30 udah mulai misa hari Minggu. Ya kan, lanjut ke katedral. Wah, itu misa dari 5:30, jam 6, jam 6:30, jam 7, jam 8 sampai 8:30. Itu tinggal kita pilih gereja saja. Oh, jauh. Oh, enggak mungkin. Ya kan, kalau jauh tuh kita pergi dari sini ke Pinyu, itu jauh. Ya, alasan saja kita bilang jauh, ya. Begitu juga sore mulai dari 5:30, jam 5, 5:30, jam 6, jam 7. Itu berderet itu misa. Tidak bisa hadir misa, hanya di kos main game, warkop. Ke gereja paling lama lah 1,5 jam. Bagaimanalah iman kita bisa terlatih? Yesus itu memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Kita berjumpa dengan Yesus Kristus di gereja. Dalam rupa sakramen Ekaristi, itulah dia Yesus Kristus. Dialah Allah Bapa di surga, dialah Roh Kudus, dialah Sang Juru Selamat. Nah, itulah dia. Maka yang kedua adalah pilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi kita selain datang ke gereja merayakan, juga kita harus menghadapi misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Ya, perbuatan yang dilarang jelas 10 perintah Allah itu, ya kan? Dari 10 itu 8 mengatakan jangan, itu berarti dilarang kan? Kemudian 2 itu adalah perintah, hormatilah dan kuduskanlah dan hormatilah. Tapi ada 8 kata jangan. Itu mengatakan bahwa hal-hal yang kalau kita mau dituntun oleh suara hati kita, seturut kehendak Allah, kita harus melakukan itu.
Berikutnya yang ketiga, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Nah, yang keempat, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, itu perintah. Masa kita datang ke gereja sebelum, ya biasanya itu kan pada masa Advent atau masa Prapaskah. Tapi hari-hari biasa pun atau misalnya pada hari-hari biasa kita bisa mengakui dosa sebelum kita merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Biasanya pada hari Sabtu atau pada hari Jumat atau hari Kamis. Ya, sekali kita tidak datang misa pada hari Minggu ke gereja, kita sudah berdosa berat. Kita sudah dianggap menghujat Roh Kudus. Kan ada 3 dosa berat: membunuh, berzina, menghujat Roh Kudus. Nah, dosa itu, dosa mortal itu harus diakui di depan Allah Bapa melalui sakramen pertobatan. Jadi dosa kita dihapus, sarananya dalam gereja Katolik adalah sakramen pertobatan. Tidak bisa dosa itu dihapus hanya dengan sesal dan mohon pengampunan saja, tetapi harus mohon penghapusan dosa itu komplit. Maka disebut sakramen pertobatan, sakramen rekonsiliasi. Nah, itu harus dilakukan dan kita jangan melakukan perbuatan dosa lagi. Tapi kalau dosa-dosa yang misalnya bobot kualitasnya itu tidak mematikan seperti 3 dosa berat itu, ya kan? Setiap misa itu kita melakukan yang namanya pertobatan secara umum. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Nah, itu dia. Makanya akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali, itu adalah kewajiban. Berikut juga, ya, kita paham bahwa sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah, ya kan? Kata masa Paskah ini kita tahu masa Paskah itu 50 hari. Dari mulai hari kebangkitan atau hari Paskah sampailah 50 hari, ya, 40 hari hari raya, ya kan? Yesus naik ke surga dan 10 harinya lanjut hari raya Pentakosta. Itu kan masa Paskah. Makanya biasa kita berdoa Ratu Surga. Nah, kita ini agak kok ngapal Ratu Surga tuh sulit-sulit gitu. Nah, itu kita kembali ya. Nah, jadi kita udah jelas tadi, ya. Dengan demikian suara hati berurusan dengan bimbingan yang bersifat etis terhadap diri sendiri dalam perilaku manusia yang konkret. Kalau saya menanggapi suara hati saya bertindak secara bebas dan bertanggung jawab terhadap tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai saya, ya. Kemudian, ya, dalam situasi eksistensial yang konkret di tengah hidup saya sendiri. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri. Jadi hubungan intim kita dengan Allah sama seperti Yesus itu berdoa semalam-malaman. Dia berhubungan intim dengan Allah dengan doa. Ya, satu-satunya sarana untuk berbicara dan berkomunikasi dengan Allah, dengan Yesus, dengan Roh Kudus adalah doa. Tuhan hanya sejauh doa. Jadi tidak ada sarana yang lain. Bukan dengan WA, bukan dengan Facebook kita suruh orang berdoa. Itu boleh kita mewartakan doa-doa itu. Tetapi kalau doa itu hanya dibaca, tidak didoakan, ya sama saja. Tidak mempunyai efek. Ya kan? Tadi saya sharing, tidak punya efek tuh katanya. Bukan masalah efek doa itu. Doa itu bukan untuk memuliakan atau menambah kemuliaan Tuhan. Justru doa itu sudah sepantas dan selayaknya kita lakukan karena kita adalah milik Kristus. Hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Ya kan? Ya kan? Mati adalah keuntungan, hidup adalah keuntungan karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, ditebus oleh Yesus Kristus. Mengapa kita tidak bisa berdoa? Karena kita dihambat oleh dunia ini. Ya kan, dihambat oleh hawa nafsu kita, dihambat oleh iblis, Satan sang penantang. Nah, secara kritis, gereja telah memandang suara hati sebagai sarana mutlak bagi pembuatan keputusan etis. Ya, jadi keputusan etis itu adalah keputusan yang penuh logika, keputusan yang kodrati, normal, kan begitu. Apa yang kini berkembang adalah suatu ketegangan antara pandangan-pandangan yang berbeda. Sehubungan dengan bagaimana kita harus mengambil keputusan moral. Pada beberapa lingkungan ada usaha untuk menekankan hukum gereja. Nah itu. Jadi orang fakultas hukum itu harus paham ya bahwa gereja itu memiliki hukum. Hukum itu adalah hukum kodrati, ya. Hukum yang diberikan kepada kita untuk kita patuhi dan kita jalani. Ya kan? Jadi kalau orang yang melawan hukum gereja berarti dia melawan berkat Allah, karunia Allah. Ya, sehingga dia tidak layak untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Ada halangan. Contohnya orang yang telah menerima sakramen perkawinan
lalu dia melakukan sesuatu yang fatal, yaitu berselingkuh. Ya, kalau dia meninggalkan ya istrinya, lalu dia hidup berzina dengan perempuan lain walaupun dia kawin adat. Nah, ketika dia melihat tubuh dan darah Kristus, jangan dia menyambutnya. Itu menjadi kutukan bagi dia. Ya, karena dia menghujat Roh Kudus. Ya kan? Penghujatan terhadap Roh Kudus itu. Ya. Bahkan di situ, berdosa kepada bapa, kepada anak, dosamu diampuni. Tapi kalau kamu berdosa kepada Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Itu adalah orang yang sudah dibaptis, tetapi dia tidak mau minta ampun kepada bapa dan anak, sehingga pada hari penghakiman, ya kan, karena dia sudah menolak Roh Kudus, dia tidak akan dihakimi. Akibatnya dosa mortal yang dihadapinya. Jadi pilihan hidup manusia setelah dia meninggal dunia, yaitu pilihan hidup di surga kalau dia berkenan di hadapan Allah dan dia ya suci dan kudus di hadapan Allah. Kemudian kalau dia masih ada dosa-dosa, dia di dalam api pecucian. Kemudian kalau dia sudah tidak bisa lagi diampuni, dia masuk ke neraka. Dan percuma saja doa-doa kita kalau orang itu sudah masuk ke neraka. Jadi tidak ada yang namanya, ya kan? Tetapi kalau orang itu masih dalam api pecucian, orang itu masih bisa, ya kan, mendapatkan perkenan pengampunan Tuhan. Nah, kita percaya bahwa orang yang dibaptis itu adalah orang yang dipilih Allah. Tetapi ingat, kalau dia menyiakan rahmat karunia Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, lalu dia tidak bertobat di ujung-ujung akhir dia, dan dia dengan sengaja memang melawan kehendak Allah, ya udah, selesailah dia tidak akan berjumpa dengan Allah. Jadi situasi neraka itu adalah situasi tidak berjumpa dengan Allah. Tetapi api penyucian adalah situasi masih bisa berjumpa dengan Allah, asalkan dia bisa, ya kan, menjadi kudus karena akibat rahmat pengampunan Allah, bukan akibat doa-doa kita. Doa-doa kita adalah mohon belas kasih Allah. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Jadi itulah yang menjadi pedoman dasar kita, bagaimana kita memahamkan suara hati kepada kawan-kawan kita, terutama yang sudah dibaptis Katolik. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu harus kita pahamkan, ya kan? Nah, jadi di satu pihak, kalau hukum gereja ditekankan secara berlebihan, legalisme yang tidak disengaja dan halangan untuk pemikiran yang otentik bisa muncul. Di pihak lain, beberapa orang menjadi kehilangan bimbingan gereja karena mendasarkan diri hampir sepenuhnya kepada iman dan pendapatnya sendiri. Nah, itu harus hati-hati. Ingat, kalau kita beriman itu bukan dengan pendapat sendiri. Itu harus dengan ketetapan-ketetapan gereja yang disepakati berdasarkan kesepakatan umum. Ada konsili-konsilinya untuk menjelaskan firman dan sabda Tuhan itu. Bukan kita buta-buta saja, ya kan? Mengambil ayat cuplik-cuplik begini, mata ganti mata, kuku ganti kuku, tidak tahu bukan ayat apa yang kita ganti itu, ya kan? Jadi hati-hati mencuplik ayat-ayat yang sebenarnya ayat itu, ya kan? Kontekstualisasinya bukan untuk kepentingan kita, tapi kontekstualisasinya untuk karya penyelamatan Allah. Dengan demikian,